Legenda jenius bela diri. Ali Afi. Penyerangan desa. Fanger, larilah sekencang-kencangnya ke hutan. Lin Feng menatap sedih pada ibunya yang kini sedang membungkukkan badan. Mereka sedang dalam misi pelarian dan menyelamatkan diri karena kampung tempat tinggal mereka diserang oleh sekte aliran hitam. Ayah Lin Feng sendiri telah tewas dengan cara keji. Tapi, Ibu Lin Feng menggeleng. Dia kemudian melepas sebuah kalung giok yang selalu dikenakan dan menyerahkannya pada Lin Feng. Ambillah ini. Ibu akan menghalangi orang itu. Masih dengan lelehan air mata dan napas yang memburu, Lin Feng bertanya kebingungan. Apa ini, Bu? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya, simpanlah baik-baik kalung ini. Suatu saat kamu akan mengetahuinya. Dia kemudian mengepalkan tangan Lin Feng dan mendorong anak itu untuk menjauh darinya. Lari, Fenger. Sekarang, Lin Feng tidak banyak membantah dan berlari sekencang-kencangnya. Sesekali dia menengok ke belakang untuk melihat ibunya. Sama seperti sang ayah, ibunya pun terlihat merentangkan tangan untuk menghalangi para penyerang. Namun, lagi-lagi, Lin Feng harus menyaksikan peristiwa tragis di depan mata. Sama seperti sang ayah, ibunya pun menemui ajal dengan cara yang sama. Keparat. Lin Feng semakin banyak meneteskan air mata melihat pembunuhan terhadap kedua orang tuanya. Hatinya tersayat perih dan menyimpan dendam yang sangat dalam kepada sekte aliran hitam. Andai dia memiliki kultivasi dan kondisi tubuh yang baik, tentu dialah yang akan menyelamatkan kedua orang tuanya dari serangan beberapa orang dari sekte aliran hitam. Namun, semua itu hanyalah angan-angan yang tidak akan pernah dia lakukan. Lin Feng hanyalah anak laki-laki miskin biasa yang bahkan tidak bisa berkultivasi. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain berlari sekencangnya hingga memasuki hutan kegelapan. Hutan kegelapan merupakan hutan yang sangat mengerikan. Banyak binatang spirit tingkat tinggi yang tinggal di dalamnya. Tempat itu juga seakan terlarang untuk dimasuki oleh siapapun. Para kultivator hebat bahkan akan berpikir ulang untuk memasuki hutan. Salah-salah, mereka bisa saja tersesat atau mati di dalamnya. Begitu juga beberapa orang dari sekte aliran hitam yang memutuskan berhenti mengejar Lin Feng yang telah masuk ke dalam hutan kegelapan. Mereka yang tidak berani mengambil risiko kehilangan nyawa sendiri itu pun akhirnya memilih untuk membiarkan Lin Feng. Tidak akan ada yang selamat di hutan kegelapan, apalagi dia hanyalah bocah biasa. Biarkan dia mati dengan sendirinya. Apakah aku akan berakhir di sini? Lin Feng yang sudah memasuki area hutan kegelapan terus berlari. Dia yang hanya bocah biasa tanpa kemampuan berkultivasi itu hanya mengharap sebuah keajaiban datang menghampiri. Meski tidak memiliki apapun lagi keluarga, atau harta, tetapi bocah itu masih memiliki tekad balas dendam yang begitu membara, itulah yang membuatnya tidak ingin menyerah begitu saja. Bocah berusia 10 tahun itu terus berlari sambil sesenggukan. Sesekali dia bahkan meracau karena duka dalam yang bertubi dia rasakan. Gor. Tidak lama, terdengar bunyi raungan binatang spirit tidak jauh dari tempatnya berdiri. Suara binatang apa itu? Lin Feng berkeringat dingin dan ketakutan saat melihat sesosok binatang spirit berupa macan api berekor 3. Ibu, Ayah, apa aku bisa hidup di hutan kegelapan yang sangat mengerikan ini? Lin Feng berlari kencang, menjauh dari sumber suara raungan macan api berekor 3. Gor. Macan api berekor 3 itu pun turut mengejar Lin Feng. Ayah, ibu, apa yang harus Fenger lakukan? Macan api itu sungguh sangat mengerikan, gumam Lin Feng sambil menahan tangis. Lin Feng terus berlari dari macan api berekor 3, dan sesaat kemudian, Lin Feng melihat sebuah gua. Lin Feng berpikir untuk sembunyi di gua itu. Saat Lin Feng sudah berada di mulut gua, macan api berekor 3 tidak lagi mengejanya. Macan itu sepertinya ketakutan dengan apa yang ada di dalam gua. Lin Feng memasuki gua dan di dalam gua ternyata ada seorang petapa misterius. Petapa itu sangat kaget melihat kemunculan Lin Feng di dalam sana. Kenapa kamu bisa memasuki tempat ini? Kakek petapa misterius. Kakek tua,
Lin Feng menundukkan tubuhnya sebagai tanda penghormatan. Maaf mengganggumu, tetapi, bisakah aku sementara bersembunyi di tempat ini? Petapa misterius terdiam beberapa detik sebelum akhirnya hanya mengangguk menjawab Lin Feng. Dia mengamati lekat-lekat sosok bocah tidak biasa di hadapannya. Kakek tua itu masih tidak percaya bahwa Lin Feng berhasil menembus lapisan formasi yang dibuat olehnya di sekitaran gua. Formasi yang dibuat oleh petapa misterius itu merupakan sebuah formasi pelindung yang sangat kuat. Kultivator maupun binatang spirit tingkat tinggi sekalipun tidak mungkin dapat menembusnya dan memasuki gua. Namun, tidak terjadi apapun terhadap Lin Feng saat dia memasuki gua, membuat petapa misterius yang mendiami gua itu bingung dan heran. Petapa misterius itu mengamati Lin Feng, sejenak kemudian dia tersentak kaget melihat Lin Feng. Bocah ini memiliki jiwa bela diri naga kuno. Pantas formasi yang aku buat tidak berpengaruh kepadanya. Jika aku melatihnya, bocah ini akan sangat hebat di masa depan, batin petapa misterius itu. Siapa namamu? Aku Lin Feng. Siapa gerangan dirimu, kakek tua? Dia bertanya balik, penasaran dengan sosok kakek tua yang sendirian di dalam hutan kegelapan ini. Apa kakek juga bersembunyi di sini karena binatang spirit? Lin Feng menyangka jika petapa misterius itu sama sepertinya, bersembunyi dari gangguan binatang spirit. Panggil saja kakek petapa. Binatang spirit di hutan ini hanya masalah sepele, kakek tidak bersembunyi karenanya, balas kakek petapa. Kenapa kamu bisa sampai di tempat ini? Lin Feng yang semula telah berwajah tenang, kini kembali bersedih. Dia kembali menangis hingga sesenggukan, kemudian menceritakan kejadian nahas yang menimpa desanya juga kematian kedua orang tuanya. Kakek turut bersedih untukmu. Kakek petapa itu menatap penuh pada Lin Feng yang kini sudah terlihat lebih tenang. Kalau kamu mau membalaskan dendammu, kakek akan membantu. Lin Feng melebarkan matanya. Tapi, bagaimana caranya, Kek? Jadilah murid kakek. Kakek akan menjadikanmu seseorang yang sangat hebat, hingga kamu bisa membalas perbuatan mereka dengan tanganmu sendiri, bagaimana? Benarkah itu, Kek? Kakek petapa mengangguk pelan. Lin Feng tersenyum dan mengangguk begitu semangat. Keajaiban yang dia harapkan nyatanya datang begitu cepat melalui kakek tua petapa misterius ini. Kalau begitu, Fenger mau menjadi murid kakek. Melihat muridnya begitu bersemangat, kakek petapa itu bergegas memberikan satu syarat. Sebelum itu, Nak, bisakah kakek memberimu sebuah syarat? Apa itu, Kek? Ribuan tahun lalu, kakek petapa kemudian menjelaskan tentang dirinya. Dia yang berada di hadapan Lin Feng sebenarnya hanyalah sebuah serpihan jiwa, bukan kakek petapa yang sesungguhnya. Ribuan tahun yang lalu, kakek petapa yang asli telah dibunuh oleh seseorang yang dijuluki sebagai Kaisar Naga. Kemudian, dia menggunakan formasi dan segel terlarang untuk membuat sebuah serpihan jiwa yang mirip dengannya sebelum kematiannya. Kaisar Naga sendiri dahulu merupakan satu-satunya murid dari kakek petapa yang berkhianat. Cari dan balaslah perbuatannya sebagai bentuk baktimu padaku. Kakek petapa meminta Lin Feng membalaskan dendamnya dengan membunuh seseorang yang dijuluki Kaisar Naga sebagai syarat untuk menjadi muridnya. Jadi, aku harus membunuh Kaisar Naga jika menjadi murid kakek. Benar, tapi tidak perlu terlalu terbebani. Kamu bisa membunuhnya jika takdir mempertemukanmu dengannya. Baiklah, ujar Lin Feng menerima syarat dari sang kakek. Waktu kakek hanya 5 tahun lagi sampai serpihan jiwa kakek benar-benar menghilang dari dunia ini. Kakek akan membuatmu menjadi jenius bela diri sebelum serpihan jiwa kakek ini menghilang. Kedua mata Lin Feng mengerjap tidak percaya. Menghilang? Kenapa serpihan jiwa kakek menghilang? Formasi dan segel terlarang yang kakek gunakan saat Kaisar Naga hendak membunuh kakek ada waktunya. Dan 5 tahun lagi, serpihan jiwa kakek akan menghilang selama-lamanya. Fenger mengerti, Kek. Terima kasih karena kakek berkenan menjadi guru Fenger. Fenger akan sungguh-sungguh berlatih agar dapat membalas dendam kepada Sekte Aliran Hitam dan Kaisar Naga. Kemampuan hebat.
Waktu terus berjalan sampai tidak terasa 5 tahun berlalu. Lin Feng telah dilatih banyak hal oleh petapa misterius yang sudah dia anggap sebagai kakeknya. Fenger, waktunya telah tiba. Apakah secepat ini, Kek? 5 tahun terasa begitu cepat bagi Lin Feng. Selama ini, dia selalu meningkatkan kekuatan fisiknya, berlatih dasar-dasar ilmu bela diri, membuat berbagai macam pil, berlatih teknik dasar segel dan formasi, meningkatkan kultivasi, dan lain sebagainya. Meskipun Lin Feng lebih suka dan berbakat dengan pedang, kakek petapa juga melatihnya dasar penggunaan berbagai macam senjata pusaka lain seperti panah, tombak, tongkat, sabit, dan lainnya sebagai pengetahuan bagi Lin Feng. Tidak hanya itu, Lin Feng juga selalu berlatih dengan membunuh para binatang spirit yang mendiami hutan kegelapan. Binatang spirit di hutan kegelapan tidak lagi mengerikan baginya. Namun, meski begitu, kultivasinya masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan jalan kultivasi Lin Feng yang memiliki jiwa bela diri naga kuno lebih sulit dibandingkan dengan kultivator pada umumnya. Kultivasi Lin Feng berada di tahap pembentukan kelima. Namun meskipun begitu, kekuatan dan kemampuannya setara dengan kultivator yang berada di tahap atasnya, yaitu tahap pemula kelima. Fenger, sudah saatnya serpihan jiwa kakek menghilang dari dunia ini. Kakek akan memberikan pengetahuan yang kakek miliki padamu. Apa tidak ada jalan agar serpihan jiwa kakek tidak menghilang? Tanya Lin Feng dengan mata sendu. Waktu kakek sudah berakhir, serpihan jiwa kakek tidak bisa bertahan lebih lama tanpa tubuh asli kakek, kini sudah waktunya kakek menghilang. Meski berat, pada akhirnya mereka menerima takdir yang harus mereka lalui. Kakek petapa kemudian menempelkan jari telunjuknya ke kening Lin Feng. Cahaya terang keluar dari ujung jari telunjuk kakek petapa, menerobos masuk ke dalam otak Lin Feng. Seketika, berbagai macam pengetahuan muncul begitu saja dan tertanam di benak Lin Feng. Apa ini, Kek? Banyak hal muncul dalam ingatan Fenger. Itu adalah ingatan pengetahuan kakek tentang kitab-kitab bela diri. Anggap saja sebagai bekal untuk Fenger, balas kakek petapa. Terima kasih, Kek. Ingatlah selalu nasihat dan petua kakek selama 5 tahun ini. Selain berlatih keras dengan sang kakek, Lin Feng juga seringkali diberi nasihat dan petua. Kakek petapa telah melanglang buana dan berpengalaman selama ribuan tahun menghadapi berbagai macam hal di dunia. Petua dan nasihatnya seharusnya akan sangat berguna bagi Lin Feng di masa mendatang. Lin Feng mengangguk. Baik, Kek. Sejenak kemudian, serpihan jiwa dari kakek petapa sedikit demi sedikit mulai menghilang. Serpihan jiwa itu terbang menjadi debu dan menghilang tertiup angin. Fenger, selamat tinggal. Lin Feng terdiam sambil meneteskan air mata memandangi udara kosong tempat debu yang berasal dari serpihan jiwa kakek petapa menghilang. Lin Feng sudah menganggap petapa misterius sebagai kakeknya. Dia sangat menyayangi kakek petapa yang selama ini melatihnya. Dia sangat bersedih saat serpihan jiwa kakeknya itu menghilang begitu saja. Lin Feng tidak banyak menangisi serpihan jiwa kakek petapa yang telah menghilang dari dunia. Dia berniat meninggalkan hutan kegelapan untuk menuju ke sebuah kota. Lin Feng kini telah berusia 15 tahun. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda tampan meskipun mengenakan pakaian yang sangat usang dan dekil. Menurut kakek, aku perlu menjual kristal jiwa untuk mendapatkan uang. Aku perlu banyak uang untuk kultivasiku. Lin Feng sudah menyiapkan banyak kristal jiwa dari binatang spirit dalam sebuah tas yang dibuat dari bambu dan dedaunan. Dia telah membunuh banyak binatang spirit di hutan kegelapan dan mengambil kristal jiwa binatang spirit tersebut. Lin Feng melesat tidak tentu arah di hutan kegelapan untuk mencari dan menuju ke sebuah kota. Saat Lin Feng sedang melesat, dia mendengar suara pertempuran yang sangat dahsyat. Lin Feng kemudian mencari sumber suara pertempuran itu. Dia melihat seorang wanita sedang berhadapan dengan seekor binatang spirit harimau emas. Siapa wanita itu? Kenapa ada di area hutan kegelapan? Asteris. Gor. Wanita itu bernama Kyo Yinsi yang berusia 13 tahun. Buum.
Pertempuran antara Kyoyinsi dan harimau emas berlangsung sangat dahsyat. Hampir seluruh pepohonan dan bebatuan di sisi mereka hancur berantakan. Kyoyinsi pun terlihat sudah tidak berdaya menghadapi harimau emas. Tidak menunggu lama, Lin Feng melesat untuk membantu Kyoyinsi. "Apa kamu perlu bantuan?" tanya Lin Feng mengagetkan Kyoyinsi. "Aku memang butuh bantuan." Kyoyinsi bernafas lega melihat Lin Feng. Namun, tidak lama dia mengerutkan kening saat melihat tingkat kultivasi Lin Feng. "Tapi, apa yang bisa kamu lakukan dengan tingkat kultivasimu itu?" Lin Feng melompat ke udara, melesat menuju ke arah harimau emas tanpa memedulikan pandangan meremehkan Kyoyinsi. Dia kemudian menyerang harimau emas itu hanya dengan mengandalkan tinjunya. Tinju menembus langit. Gor, buem, buem. Dengan beberapa kali tinju, Lin Feng berhasil melumpuhkan harimau emas. Kyoyinsi menelan ludah melihat kemampuan Lin Feng. Dia mengucek mata seolah tidak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Bagaimana mungkin? Kultivasi Lin Feng hanya berada di tahap pembentukan kelima sementara Kyoyinsi sudah berada di tahap pemula ketiga. Kyoyinsi jauh lebih tinggi tingkat kultivasinya daripada Lin Feng, tetapi Lin Feng dapat dengan mudah melumpuhkan harimau emas hanya dengan tangan kosong. Sejenak kemudian, Kyoyinsi berpikir bahwa Lin Feng hanya beruntung dapat mengalahkan harimau emas. Menurutnya, harimau emas itu sudah lemah dan tidak berdaya akibat terkena teknik dan jurusnya. Oleh karenanya, Lin Feng yang kultivasinya hanya di tahap pembentukan kelima dapat dengan mudah melumpuhkan harimau emas itu. Dia pun segera menghampiri Lin Feng dengan wajah pongah. "Meskipun kamu hanya beruntung, aku berterima kasih karena kamu sudah membantuku. Sudah sewajarnya aku membantu orang yang kesusahan." Lin Feng sedikit kesal mendengar ucapan Kyoyinsi yang terkesan merendahkan kemampuannya. Namun dia tidak mempermasalahkan hal itu. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa sampai di hutan kegelapan ini, dan kemana arah tujuanmu?" "Aku dan beberapa pengawalku akan menuju ke kota Kincir Angin. Rombongan keretaku diserang oleh asasin. Aku melarikan diri dan sampailah di tempat ini." Lin Feng mengangguk mendengar penjelasan Kyoyinsi. "Perkenalkan, namaku Lin Feng. Apakah kamu mau aku antar sampai ke kota Kincir Angin?" "Kebetulan, aku juga akan menuju ke sebuah kota." Lin Feng merasa jika Kyoyinsi akan kesulitan di hutan kegelapan lantas menawarkan bantuan untuk mengantarkan perempuan itu. Binatang spirit di hutan kegelapan memiliki tingkatan yang sangat tinggi. "Hahaha, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kultivasimu bahkan lebih rendah dariku. Bukankah aku yang lebih pantas menyebut mengantarmu ke kota karena aku lebih kuat darimu?" Lin Feng mulai kesal kepada Kyoyinsi yang merendahkan kemampuannya. "Baiklah jika kamu tidak mau diantar olehku, aku akan pergi." "Tunggu. Kota Kincir, tunggu." Kyoyinsi berteriak lantang, membuat Lin Feng menghentikan langkahnya kembali. "Setidaknya jangan biarkan gadis sepertiku di hutan seperti ini seorang diri." Meskipun tingkat kultivasi Lin Feng lebih rendah dari Kyoyinsi, Kyoyinsi berpikir lebih baik pergi berdua daripada sendirian di hutan yang mengerikan baginya. "Apa maumu? Aku sudah membantumu melawan harimau emas, menawarimu untuk aku antar, tetapi kamu malah memandang rendah diriku." Kyoyinsi mengedikkan bahunya dengan tidak acuh. "Untuk apa marah jika kenyataannya kamu memang lemah? Kultivasiku memang lebih tinggi beberapa tingkatan darimu. Bukankah sama halnya aku yang mengantarmu ke kota?" "Terserah kamu saja, aku akan pergi. Aku tidak perlu diantar olehmu ke kota." Gantian, Lin Feng membalas dengan ketus. Entah kenapa, Kyoyinsi merasa tidak senang dengan sikap Lin Feng yang ketus, terkesan tidak acuh dan mudah marah kepadanya. Kecantikan Kyoyinsi dipuja seantero kekaisaran dialah salah satu gadis tercantik. Namun, Lin Feng terkesan tidak memandangnya sama sekali sebagai seorang wanita. "Apa kamu tidak tertarik denganku?" Lin Feng memandangi Kyoyinsi dari atas ke bawah, bagaimana dia tidak tertarik dengan kecantikan seperti Kyoyinsi. Kulitnya putih,
Terlihat sangat mulus seperti giok, tubuhnya terlihat seksi. Namun, Lin Feng belum mengerti perasaan seperti itu dan hanya sekedar mengagumi kecantikan Qiu Yinsi. Qiu Yinsi mendengus saat melihat Lin Feng menatapnya tanpa berkedip. Semua laki-laki sama saja. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Kenapa tiba-tiba bertanya hal konyol seperti itu? Tenanglah, aku tidak tertarik denganmu. Apa kamu benar-benar tidak tertarik denganku? Qiu Yinsi mengerjapkan matanya beberapa kali. Hentikan omong kosongmu atau aku tinggal di sini. Lin Feng melesat meninggalkan Qiu Yinsi. Qiu Yinsi menghela napas kemudian mengejar Lin Feng. Tunggu aku. Di mana kota kincir angin itu? Aku akan mengantarmu, tanya Lin Feng setelah Qiu Yinsi berhasil menyusulnya. Kota kincir angin berada di selatan hutan kegelapan. Baiklah, kita ke sana. Lin Feng dan Qiu Yinsi melesat ke selatan hutan kegelapan. Dalam perjalanan mereka, Qiu Yinsi menceritakan tentang rombongan kereta kudanya yang terpisah dari rombongan kereta pamannya. Jika saja Qiu Yinsi masih berada di dalam rombongan pamannya, dia mungkin tidak akan tersesat sampai hutan kegelapan karena pamannya sangat hebat dan pastinya dapat mengalahkan para asasin. Menurut Qiu Yinsi, pamannya mungkin sudah menunggunya di kota kincir angin. Kenapa para asasin itu menyerang rombongan keretamu? Aku tidak mengetahui alasan para asasin itu menyerang kereta kami. Mereka mungkin adalah asasin bayaran yang diperintah menculik atau membunuhku oleh seseorang. Target mereka adalah aku. Siapa orang kejam yang membayar asasin untuk mencelakaimu? Entahlah. Balas Qiu Yinsi lalu bertanya kepada Lin Feng. Kemana kamu akan pergi setelah selesai urusanmu di kota? Aku akan mencari sebuah sekte aliran putih. Untuk apa pemuda sepertimu mencari sekte? Jangan bilang kamu akan mengikuti seleksi memasuki sekte. Qiu Yinsi tidak yakin Lin Feng dapat diterima di sekte manapun. Menurutnya, Lin Feng masih sangat lemah untuk dikatakan sebagai jenius bela diri. Memang kenapa jika aku mengikuti seleksi masuk sekte? Lin Feng diberi nasihat oleh kakek petapa untuk memasuki sebuah sekte. Kakek petapa merasa Lin Feng membutuhkan tempat perlindungan sebelum dia benar-benar menjadi seseorang yang sangat hebat. Sebuah sekte akan melindungi Lin Feng yang kultivasinya masih sangat rendah dan lemah. Hahaha, apa benar hal itu? Kultivasimu mungkin tidak memenuhi syarat. Qiu Yinsi menertawai Lin Feng begitu puas. Lin Feng tersenyum kecut. Kenapa kamu terus membahas kultivasiku? Aku mengandalkan kemampuan, bukan kultivasi. Aku berjanji akan menjadi kekasihmu jika kamu dapat memasuki sekte itu. Tetapi, itu sangat mustahil karena kultivasimu saja masih di tahap pembentukan kelima. Jangan membuat janji seperti itu. Lin Feng mengeraskan wajahnya. Lagi pula, apa kamu tidak mendengarku? Aku tidak tertarik dengan gadis sepertimu. Lin Feng dan Qiu Yinsi terus melesat untuk menuju ke kota kincir angin. Qiu Yinsi entah kenapa menjadi lebih banyak diam karena perkataan Lin Feng yang secara terang-terangan menolaknya. Bagi Qiu Yinsi, Lin Feng sangat berbeda dengan pemuda lain yang pasti berusaha menelanjangi tubuhnya saat melihatnya. Setelah setengah hari Lin Feng dan Qiu Yinsi melesat, mereka sampai di gerbang kota kincir angin tanpa gangguan yang menghalangi. Tunjukkan lencana identitas kalian. Perintah penjaga gerbang kota kincir angin. Qiu Yinsi menunjukkan lencana miliknya kepada penjaga gerbang kota. Para penjaga gerbang kota berkeringat dingin melihat lencana identitas Qiu Yinsi. Tuan Put. Tidak perlu banyak berkata, kami berdua akan masuk, ujar Qiu Yinsi memotong ucapan penjaga gerbang kota. Lin Feng dan Qiu Yinsi kemudian memasuki gerbang kota kincir angin. Lin Feng bertanya-tanya dalam hati saat dia dan Qiu Yinsi memasuki gerbang kota kincir angin dengan begitu mudah. Lencana apa yang diperlihatkan oleh wanita ini? Kenapa penjaga gerbang tampak sangat ketakutan? Aku akan pergi ke istana wali kota kincir angin. Apa kamu mau ikut denganku? Pertanyaan Qiu Yinsi membuat Lin Feng kembali tertarik pada kenyataan. Dia menggeleng tegas.
Kita berpisah di sini. Aku akan menyelesaikan urusanku sendiri di kota ini. Kyo Yinsi mengangguk. Terima kasih sudah membantuku mengalahkan harimau emas dan mengantarku sampai kota ini. Jika kita berjumpa kembali, aku akan menjadi kekasihmu. Wanita itu menyempatkan diri untuk menggoda Lin Feng sebelum kemudian berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Lin Feng menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa gadis itu gila? Dia memaki tingkat kultivasiku yang rendah, tetapi tergila-gila denganku. Hahaha, gadis itu sangat pandai beromong kosong. Sementara Kyo Yinsi pergi untuk menemui pamannya di istana wali kota, Lin Feng akan mencari tempat jual beli sumber daya untuk membantu kenaikan kultivasinya. Dari keterangan beberapa warga yang dia tanya, tempat yang dia tuju bernama Menara Bulan. Dia pun segera menuju tempat tersebut. Sesampainya di satu toko yang Lin Feng datangi, seorang pelayan menatap ketus padanya. Ada keperluan apa kamu ke Menara Bulan?